Pernahkah Anda mendengar sebuah kisah masjid yang menjadi saksi perjuangan Pangeran Diponegoro, yang bahkan dihujani 21 bom oleh Belanda, namun tidak satu pun yang meledak? Ini bukan sekedar cerita, tapi bukti sejarah yang nyata. Di tengah perkembangan zaman, kita sering melupakan jejak sejarah yang ada di sekitar kita. Padahal Masjid Darussalam di pedalaman Sukoharjo, lebih tepatnya di desa Kedung Gudel, memiliki hubungan erat dengan Keraton Kasunanan Surakarta, terutama pada masa Pakubuwono ke-6. Hal ini menjadi salah satu bukti nyata bagaimana Islam berkembang sekaligus berperan dalam perjuangan kemerdekaan. Pada era Pakubuwono ke-6, masjid ini menjadi pusat perjuangan Pangeran Diponegoro melawan penjajah Belanda. Pakubuwono ke-6 yang dikenal dengan julukan Sunan Banguntapa menjadi pendukung utama Pangeran Diponegoro. Keduanya sering bertemu secara diam-diam di Masjid Darussalam dengan dalih bertapa. Dukungan Pakubuwono ke-6 tidak hanya berupa moral, tetapi juga harta, senjata, dan pasukan dari Kasunanan Surakarta. Salah satu peninggalan penting di masjid ini adalah sumur Kiai Pleret, sebuah sumur berbentuk heksagonal yang namanya diambil dari tombak pusaka Mataram, yaitu Kiai Pleret, yang menjadi simbol kekuasaan raja di Pulau Jawa. Menurut Sehono, tokoh masyarakat setempat, sumur ini digunakan untuk menyimpan harta perang yang dikirim Pakubuwono ke-6 kepada Pangeran Diponegoro yang wilayah perjuangannya mencakup hampir seluruh Pulau Jawa. Sumur kuwi karo masyarakat kene dikenal jenenge Sumur Kiai Pleret. Sumur Kiai Pleret kuwi dipercaya karo dahulu itu dipercaya karo masyarakat itu sumur yang diyakini masyarakat sumur kuwi nduweni kedudukan istimewa secara kebudayaan dan sebagainya. Mungkin itu dulu ada sejarah tersendiri. Adapun dinamakan sumur Pleret itu karena mungkin Pleret itu artinya apa ya, melambangkan kekuasaan, melambangkan kemakmuran dan sebagainya. Maka ada benda pusaka yang namanya Kiai Pleret, mungkin itu terinspirasi apa dari itu, terilhami dari itu. Masjid Darussalam juga pernah diserang Belanda saat Perang Suci Diponegoro. Meskipun rusak akibat perang tersebut, masjid ini dibangun kembali pada 20 Agustus 1837 oleh seorang ulama bernama Kiai Lombok yang dibantu oleh masyarakat setempat. Kiai Lombok tersebut merupakan santri dari Wali Songo sekaligus mantan Laskar Diponegoro dari pasukan khusus Brigodo Lombok Abang. Konon pada waktu itu pernah ada keajaiban yang di luar nalar manusia, yaitu terjadi saat Belanda mencoba membumi hanguskan Masjid Darussalam dengan 21 bom kanon yang berukuran seperti jantung pisang. Namun semua bom itu tidak ada satupun yang meledak di Masjid Darussalam. Masjid Darussalam adalah bukti nyata bagaimana agama, perjuangan, dan sejarah menyatu di tanah Jawa. Bukan hanya sebagai tempat ibadah, masjid ini menjadi pengingat bahwa kekuatan spiritual seringkali mengalahkan kekuatan fisik.